Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Apapun keadaan kita, bagaimanapun situasi hidup kita hari ini. Mengapa saya berani berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung? Karena kita mempunyai Tuhan yang kasih dan kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita memiliki Tuhan yang sanggup untuk mengubah keadaan. Kita memiliki Tuhan yang sanggup untuk mengubah kenyataan. Dan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya saya katakan bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang beruntung dalam hidup ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam iman kita sebagai orang Kristen atau orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita tidak mengenal arti kata kebetulan. Ada banyak orang seringkali, waduh kebetulan nih, dan sebagainya. Tapi dalam hidup setiap kita orang percaya, itu tidak ada hal yang sekecil apapun yang terjadi secara kebetulan. Karena sampai hal yang paling kecil itu ada dalam semua, di dalam pengaturan Tuhan. Bagian dari rencana Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya pada renungan kali ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau bersama-sama mengajak kita untuk belajar dan memahami tema ini, kebetulan atau keberuntungan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai dua hal ini, kebetulan atau keberuntungan, mari kita sama-sama bersatu hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh dalam keadaan baik apapun bagaimanapun keadaan kami, karena kami tahu Tuhan bahwa kami semua adalah orang-orang yang beruntung dalam hidup ini, karena kami mengenal Engkau, kami ditebus oleh Engkau Tuhan, dan Engkau menyertai kami di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik yang selalu Engkau berikan dalam hidup kami, sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk kami boleh menyerah, kalah dalam hidup ini. Karena kami tahu satu hal, bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam perencanaan-Mu. Bahkan sebelum kami dilahirkan, sejak kami ada dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah menenun kami, dan Engkau sudah merancangkan segala rencana-Mu yang terbaik dan terindah dalam hidup setiap kami. Dan satu hal yang kami syukuri Tuhan, bahwa tidak ada satu pun dari rencana-Mu yang bisa gagal dalam hidup kami, selama kami mau taat dan setia kepadamu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan renungan singkat kali ini. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami, Engkau sendiri yang membuat kami dapat memahami apa yang menjadi isi hati-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kalau kita berbicara tentang keberuntungan atau rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, maka kita tidak bisa lepas dari pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sama-sama katakan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau
jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan, karena Tuhan membuat semuanya dalam hidup kita begitu baik, dan jalan-jalannya, rancangannya sempurna bagi setiap kita. Demikian sempurnanya Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai pikiran kita seringkali tidak mampu untuk menyelaminya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar apakah semua yang terjadi dalam hidup kita ini kebetulan atau keberuntungan. Kita buka firman Tuhan, Yosua 1. Yosua 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya mau mengutip satu ayat lagi dari kitab Raja-Raja, Bapak Ibu Saudara. Raja-Raja 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ada satu ayat lagi yang saya kutip Bapak Ibu Saudara dari kitab Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini ada banyak sekali pendapat, kepercayaan atau apapun itu namanya, tentang hal kebetulan maupun tentang hal keberuntungan. Entah itu dikaitkan dengan mitos, tahayul, maupun kepercayaan dan keyakinan agama tertentu, Bapak Ibu Saudara. Namun yang saya mau tanyakan saat ini adalah, percayakah Anda dengan kebetulan dan keberuntungan? Ada kalanya kita mendapat situasi dan keadaan yang kita sebut sebagai kebetulan, dan itu membuat kita menjadi atau merasa beruntung oleh karena kebetulan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, misalnya saya pernah dengar cerita dari salah seorang rekan saya, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat saya sekeluarga merencanakan akan pergi keluar kota, katanya. Segala sesuatu keperluan dan kebutuhan sudah kami siapkan dengan sedetail-detailnya. Dan saat itu kami benar-benar sudah siap untuk berangkat. Tahu-taunya anak saya perlu pergi ke toilet, sehingga itu membuat keberangkatan kami tertunda sebentar. Oleh karena ketertundaan sesaat karena anak kami sedang ke toilet, tiba-tiba ada seorang tetangga yang datang hendak meminjam sesuatu. Terjadilah delay lagi. Kemudian setelah semuanya beres, di saat kami kembali sudah mau siap berangkat, anak saya yang paling kecil merengek minta dibuatkan susu. Maka kembali keberangkatan kami tertunda lagi. Setelah itu malah akhirnya turun hujan yang sangat deras.
Sehingga pada akhirnya kami memutuskan untuk membatalkan saja rencana keberangkatan kami hari itu. Dan tahukah Anda, besok harinya kami mendengar kabar bahwa dalam arah jalan yang seharusnya kami tempuh ada terjadi kecelakaan yang begitu parah dan menyebabkan kemacetan total dan tidak bergerak sama sekali, sehingga membutuhkan waktu berjam-jam untuk mengurai kemacetan itu. Dan tentunya sudah dapat dipastikan, kami sekeluarga pada awalnya yang merasa kesal dan kecewa karena rencana yang gagal itu, pada saat mendengar berita tersebut, akhirnya kami semua merasa beruntung tidak melanjutkan perjalanan itu. Apakah semua yang terjadi itu adalah sebuah kebetulan? Anak yang mau ke toilet, minta dibuatkan susu, tetangga yang meminjam segala sesuatu sampai hujan yang deras. Apakah semua itu sebuah kebetulan? Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan bahwa di dalam iman kekristenan setiap kita diajarkan bahwa tidak ada yang namanya kebetulan. Kita percaya bahwa semua hal, sampai hal-hal yang paling kecil, yang kelihatannya sepele bahkan, semua telah diatur oleh Tuhan. Sesuatu yang nampaknya seperti sebuah hal yang kebetulan, sebenarnya adalah cara Tuhan untuk mengatur segala sesuatu demi kebaikan kita. Namun mengenai keberuntungan, firman Tuhan pun mengajarkan segala sesuatu tentang hal itu. Tentunya keberuntungan yang dimaksud bukanlah keberuntungan dalam judi atau taruhan. Firman Tuhan dalam bacaan di atas mengajarkan kepada setiap kita bahwa setiap kita menjadi orang-orang yang beruntung hanya apabila kita taat dan setia kepada firman Tuhan, tidak dengan sendirinya. Dan apabila Tuhan telah berkenan kepada anak-anaknya yang setia dan taat, maka firman-Nya berkata, "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun." Seperti Wahyu 3 ayat 8 yang tadi saya bacakan. Saat Tuhan berkenan dengan ketaatan kita, Bapak Ibu Saudara, maka dapat dipastikan Ia akan menjadikan kita orang-orang yang sangat beruntung. Dan berita baiknya lagi, tidak akan pernah ada seorang pun yang dapat mengambil keberuntungan itu dari kita. Hidup beruntung bukan berarti kita tidak akan mengalami segala sesuatu yang tidak mengenakan dalam hidup ini. Hidup beruntung juga bukan soal mengenai nasib atau bawaan lahir seperti yang diajarkan oleh dunia ini. Tetapi hidup beruntung adalah saat Tuhan berkenan kepada kita, dan jika kita mau hidup sesuai dengan firman-Nya, setia dengan perintah-Nya. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu sebabnya mari sama-sama sekali lagi kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat beruntung. Oleh karena kita mau taat dan setia kepada Tuhan, dan Dia menjadikan semuanya baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, Tuhan. Rencana indah telah
Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Semuanya baik. Terima kasih Tuhan, Kau jadikan segalanya baik adanya. Terima kasih atas segala rencanamu, rancanganmu Tuhan. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, tidak ada alasan bagi setiap kita untuk tidak bisa bersyukur dalam hidup ini. Apapun, bagaimanapun keadaan kita saat ini, bahkan di saat kita sedang tidak mempunyai satu pun alasan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan oleh karena apa yang sedang terjadi dan kita alami dalam hidup kita saat ini. Tuh, Bapak Ibu Saudara, semua ada di dalam rancangan Tuhan. Dan apapun yang Tuhan rancangkan, pasti ujung-ujungnya pasti demi kebaikan kita. Itu sebabnya tidak ada alasan kita tidak bisa bersyukur di tengah-tengah hal yang kita mungkin belum bisa pahami hari ini. Tapi kita tahu satu hal, apapun yang Dia rencanakan ataupun yang Dia rancangkan bagi hidup kita adalah yang terbaik, yang paling sempurna, dan selalu penuh dengan keberuntungan. Dan Dia buat apa saja yang kita buat senantiasa berhasil oleh karenanya. Haleluya. 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 Bapa yang penuh kuasa, Bapa perancang hidup kami, Engkau memenuhi hidup kami dengan berbagai hal, di mana kami melimpah dengan rasa syukur. Kami bergantung pada kekuatan-Mu dan mencari wajah-Mu. Saat kami menghadapi rintangan dan halangan, hanya karena kuasa-Mu lah dan bukan karena kekuatan yang ada pada kami, sehingga kami dapat hidup tanpa rasa takut. Bahkan kami mengalami kemenangan yang telah menggantikan kegagalan yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga bersyukur untuk tuntunan-Mu yang Engkau berikan. Kami mengikuti kemanapun Kau memimpin kami berjalan. Bahkan saat berjalan bersama-Mu, kami merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundak kami. Kami sadar ya Tuhan, hidup ini merupakan misteri yang seringkali tidak mampu kami pahami. Namun sekalipun di saat Engkau seakan sulit untuk dapat dimengerti, kami mau tetap percaya dan bergantung
dan menggantungkan segala harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau telah membagikan kebenaran mengenai masa hidup kami di dunia. Sekalipun setiap saat bahaya menanti kami tahu kemana kami dapat berlari dan dari mana datang pertolongan bagi kami. Kami menemukan perkataan-Mu, hikmat dan tuntunan-Mu sempurna. Itu sebabnya di tengah apa yang kami alami dan hadapi, biarlah hidup kami ini boleh tetap Engkau pakai untuk menjadi berkat. Karena kami percaya apa saja yang kami buat, Engkau senantiasa membuatnya berhasil. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita yang percaya sama-sama katakan amin.